wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian fikih seputar haji dengan membaca kitab Umdatul Fiqh karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita masih di dalam pembahasan fidyah, denda yang dikenakan oleh orang-orang yang meninggalkan yang wajib atau melakukan yang dilarang. Kita sudah ambil di pertemuan yang lalu denda fidyah yang harus dibayar, tapi bentuknya boleh memilih, yang dibebaskan untuk memilih. Ya, seperti fidyahnya dari orang yang memakai pakaian yang berjahit, yang memakai parfum, ini boleh memilih puasa 3 hari atau beri makan 3 orang, beri makan 3 stok dari 6 orang miskin, atau menyembeli kambing. Nah, pada malam hari ini yang bentuk fidyah yang tidak boleh dipilih, tapi harus tidak mampu yang pertama, baru boleh ke yang kedua, atau nanti yang ketiga. Kata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, ad-darbu tsani 'ala tartib. Jenis kedua, itu fidyah yang harus kita bayar secara berurut, tidak boleh berpindah kalau mampu. Kata beliau, wa huwa hadiyut tamattu, itu hadi, hewan sembelihan atau fidyah yang harus dikeluarkan oleh orang yang melakukan haji tamattu. Kita sudah paham di awal jenis haji, bahwa haji itu ada haji tamattu. Kita gandengkan umroh dengan haji, dengan berangkat umroh dulu baru tahallul, itu masuk dengan pakaian ihram ke Makkah, kemudian kita tawaf, sa'i, cukur. Setelah itu kita menanti hari-hari haji, baru kita berihram lagi. Itu haji tamattu. Kalau haji qiran sama juga, haji dan umroh, tapi tidak ada jarak di antaranya. Kita umroh, kita masukkan berniat umroh sekaligus haji, itu namanya digandengkan. Itu namanya digandengkan. Dan ada haji ifrad, haji yang disendirikan, hanya haji. Kita masuk di Mekah berniat haji saja. Iya. Dan dari 3 jenis haji tadi, ada yang diwajibkan menyembelih. Iya, ada yang diwajibkan menyembelih. Itu yang disebut dengan hadi. Orang dulu membawa hewannya dari kampungnya. Misalnya Nabi saat pergi berhaji, maka belum bawa dari Madinah. Kalau sekarang alhamdulillah ada kemudahan, kita cukup membawa harganya. Di sana sudah banyak yang menyiapkan hewan sembelihan. Iya, dan bagi orang yang haji tamattu, wajib dia berkurban di sana, bukan di kampungnya. Wajib dia berkurban di tanah haram. Apa yang dia kurbankan? Kata beliau, yalzamuhu syah. Wajib dia kurban seekor kambing. Iya, yaitu yang dipotong di hari 10. Kan saat dia masuk haji, ketika dia melakukan haji tamattu, berarti kan hari ke-8 dia menuju Mina. Persiapan menuju Arafah besok, hari ke-9. Hari ke-9 di Arafah wukuf, kemudian keluar maghrib dan menuju Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah, sholat maghrib isya di situ, kemudian memungut kerikil untuk dibawa ke Mina.
ke Mina, maka subuh tanggal 10 itu kita melempar jumroh. Setelah melempar jumroh, kita berkurban, menyembelih hewan kurban kita yang telah diwakilkan. Kita wakilkan kepada orang, sembelih, atau kita pergi namanya tawaf ifadah. Jadi dari Mina kita setelah lempar jumroh, kita kembali ke Ka'bah. Ya, kita kembali ke Ka'bah untuk melakukan tawaf ifadah. Untuk melakukan tawaf ifadah. Intinya adalah harus menyembelih di tanggal 10 itu. Yang disembelih adalah seekor kambing bagi yang haji tamattu. Bagi yang haji tamattu. Ini pilihan awal, wajib kalau mampu. Fa'ilam yajid, kalau dia tidak dapat. Dia punya uang untuk beli kambing, tapi tidak ada, kosong kambing. Misalnya ini, dia tidak dapat. Fasiyam salatati ayyamin fil haji. Ini pilihan kedua. Kita berpindah. Ketika tidak mampu kambing, pindah. Maka berpuasa 3 hari di hari haji. Yaitu di mana? Iya. Kan orang kita kalau tidak pergi haji, tanggal 10 tidak boleh berpuasa. Iya, kan hari itu. Kemudian tanggal 11, 12, 13 kita tidak boleh juga puasa. Dikarenakan hari tasyrik, hari makan dan minum. Bagi jemaah haji juga tidak boleh puasa itu tanggal 10. Tapi kalau dia di tanggal 10 itu tidak mendapatkan hadi, hewan yang mau dipotong sementara dia adalah haji tamattu, maka boleh dia puasa besok tanggal 11. Tidak ada masalah. Dia puasa tanggal 11, 12, 13, 3 hari. Ini harus dia kejar. Pokoknya 3 hari di sana. Di saat haji. Tidak boleh dia undurkan 10 hari di kampungnya. Pokoknya harus kena 3 hari di sana. Jadi kita yang pergi haji, ukurkan kapan kita pulang. Atau kapan kita keluar dari Makkah. Kan biasanya orang yang ada haji masuk Makkah dulu di musim haji, setelah itu ke Madinah nanti setelah musim haji. Ada juga orang yang haji tamattu, Makkah dulu untuk umroh, kemudian pergi ke Madinah. Kemudian saat mendekati musim haji, dia ke Makkah. Artinya dia tidak akan kembali ke Madinah nanti. Berarti setelah Makkah ini, karena dia sudah pergi ke Madinah tadinya, karena diatur begitu oleh pemerintah. Dia kalau sudah dari Madinah sebelum haji, sebelum hari ke-8 itu, ya, maka nanti dia tidak akan diarahkan ke Madinah lagi. Tapi bagi jemaah yang berangkatnya, kloternya adalah mendekati musim haji, maka dia akan langsung ke Makkah dan tidak keluar dari Makkah sampai selesai musim haji dan ke Madinah. Yang ke Madinah ini nanti bisa pesawatnya dari Madinah ke Jeddah atau dari Madinah langsung bandara Madinah. Artinya dia tidak kembali lagi juga ke Makkah. Tidak kembali ke Makkah. Iya. Di sini nanti kita wajib berpuasa 3 hari di Makkah. Iya, 3 hari. Maka karena itulah waktunya sempit, boleh dia berpuasa itu di 11. Padahal orang yang tidak haji tidak boleh. Boleh dia berpuasa 11, 12, 13. Atau boleh diakhirkan 12, 13, 14. Iya. Dan kalau dia melihat pulangnya dari Makkah ke Indonesia agak luas, misalnya dia kan bisa nafar awal, nafar tsani, tergantung nanti jadwal pulang dari pemerintah, kan kita tidak bisa undur. Kita tidak bisa undur. Maka harus diperhatikan baik-baik kalau kita adalah orang yang haji tamattu, tidak dapat hewan kurban di sana, maka kita harus berpuasa 3 hari di sana. Setelah itu wasab'atin idza raja', 7 kalau sudah kembali. Jadi kembali ke Indonesia, maka dia memiliki kewajiban berpuasa 7 hari. Kata Allah, tilka asyaratun kamilah, itulah 10 sempurna. Ini bagi orang yang tidak dapat hewan kurban.
Sementara dia adalah orang yang haji tamattu. Dan ini wajib berurut. Tidak boleh kita langsung dari awal pilih puasa saja. Tidak boleh. Ini harus berurut. Usahakan dulu hewan kurban. Kalau tidak mampu, kita sudah haji tamattu, bahwa di Makkah tiba-tiba kita tidak ada lagi uang. Tidak ada lagi yang kita bisa belanjakan misalnya. Intip dompet tidak ada, intip rekening tidak ada. Anggaplah begitu, kehabisan bekal. Tinggal pulang saja. Maka boleh kita pilih puasa 3 hari di Makkah, 7 hari saat sudah di Indonesia. Ini yang ditentukan bagi orang yang haji tamattu. Bagi yang haji tamattu. Demikian pula yang haji qiron. Karena 2 ini yang harus kurban. Haji tamattu atau haji qiron. Adapun haji ifrad tidak ada kewajiban berkurban. Kalau kita bertanya, kenapa haji tamattu itu ditegaskan wajib ada hadi? Untuk menggantikan antara umroh dengan haji, dia pakai pakaian bebas. Jadi ada jeda jarak antara umroh dan hajinya. Misalnya dia umroh masuk Mekah. Setelah cukur, dia kan tahallul. Membuka pakaian ihramnya dan pakai pakaian biasa. Kemudian dia ke Madinah. Bebas lagi melakukan apapun. Sebagai gantinya, dia potong hewan. Dia potong hewan kurban. Kalau tidak puasa 10 hari. Ini fidyahnya yang haji tamattu. Kemudian kata beliau, wa fidyatul jima. Fidyah bagi orang yang berhubungan badan saat sudah lagi berihram. Dia tentunya pergi berhaji dengan istrinya dan dia berhubungan badan dengan istrinya padahal lagi berihram. Kata beliau fidyahnya adalah budana onta. Agak keras ini ya. Jadi hati-hati, makanya di hadits orang yang haji mabrur itu adalah lam yafsuk wa lam yarfut. Orang haji mabrur itu adalah orang yang tidak melakukan maksiat selama perjalanan haji dan tidak mendatangi istri. Karena mendatangi istri saat berihram ini berat. Karena dendanya adalah onta. Kalau tidak mampu, fa illam yajid fastiyamun kasiyamil mutamatti'. Kalau tidak mampu, maka dia puasa seperti puasanya orang tamattu tadi. Apa itu? 3 hari di sana dan 7 hari setelah pulang. Sama. Ini 2 pilihan juga. Wa fidyah fa illam yajid tadi sudah. Wa kadzalikal hukum fil budanah al-wajibah bil mubasyarah. Masya Allah. Dan beliau katakan demikian pula hukum, disamakan hukumnya sama onta wajib pada mubasyarah. Mubasyarah itu bercumbu. Sama, ini syariat tidak membuka bercumbu saat berihram dikarenakan itu akan mengantar kepada apa? Jima. Di sana setannya lebih tinggi. Kadang mungkin di negeri bisa kita tahan, tapi di sana walau alam kenapa orang tidak tahan? Kenapa itu? Setannya. Setannya di tanah haram lebih daripada di tanah tidak haram. Lebih daripada yang di tanah yang tidak haram. Makanya di sini dilarang jima dan hal-hal yang mendekati jima seperti mubasyarah, bercumbu. Ini juga sama. Onta juga dendanya karena mengantar ke sana. Walaupun di sana ada juga mengatakan tidak, kalau bercumbu tidak sampai. Tidak sampai seperti jima. Cuman pendapat yang paling hati-hati apa yang belum sebutkan ini. Kapan orang melakukan berciuman, bercumbu dengan istrinya walaupun dia tidak sampai jima sebelum tahallul awal, belum lempar jumroh, baru dari wukuf bermalam di Muzdalifah, dia lakukan itu. Atau sudah ke Mina, kembali ke tenda Mina, tinggal menanti lempar jumroh subuh. Setelah subuh dia bercumbu misalnya, walaupun tidak jima, maka ini
diwajibkan al-budanah. Wajib onta. Wajib onta. Kalau tidak, maka tentunya puasa seperti puasa tamattu. 3 hari di sana, 7 hari di negerinya. Wadamil fawat. Dendanya orang yang fawat, luput dari hal yang wajib. Ya, luput dari hal yang wajib. Misalnya ada orang luput wukuf di Arafah, terlambat. Katakanlah misalnya dari Mina, kita sudah persiapan tanggal 8, sudah di Mina. Iya, untuk berangkat besok pagi ke Arafah. Iya, misalnya antrian untuk masuk Arafah lama, panjang, macet. Kita jalan kaki juga lama karena banyaknya orang misalnya. Walaupun sekarang pemerintah Saudi alhamdulillah mengatur lebih tertib lagi sehingga menghindari ini. Kan kasihan orang sudah pergi haji biaya besar, tapi karena adanya aturan yang orang langgar sehingga membuat zahmah padat menuju Arafah. Sehingga kadang orang luput wukuf. Ini masalah. Sementara Nabi bersabda, al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Haji itu adalah Arafah. Kalau ada orang misalnya luput wukuf, ya, di Arafah misal, maka ini sama juga akan disebut oleh penulis. Demikian pula wal muhsar. Demikian pula wal muhsar. Ada orang ditahan. Dia ini haji, sudah niat haji ke sana. Ternyata dia ditahan. Tidak bisa masuk Arafah. Misalnya seperti orang sekarang tidak punya tasrih. Misal. Tidak punya izin untuk masuk haji. Masuk Mekah. Masuk Arafah. Masuk dari Jeddah. Atau masuk dari Madinah. Dia sudah di Mekah. Pada saat dia mau pergi haji ke Mina, aman. Pas dia mau ke Arafah, periksa, dia tidak punya tasrih. Padahal dia sudah niat haji. Dia sudah niat haji ini. Maka orang yang seperti ini juga yalzamuhu dam. Wajib juga denda tadi. Jadi ini bukan masalah ringan juga ini ya. Kalau kita tidak pakai tasrih, tidak pakai izin, dan kita tidak masuk sementara kita sudah berniat, harus dam. Fa'ilam yajid sama kalau dia tidak mampu, tidak bisa juga dapat dam. Ya, fasyamu asyara ayyam. Maka sama dengan tadi, puasa 10 hari juga. Puasa 10 hari juga. Iya. Ini yang belum katakan bagi orang yang tertahan. Bagi orang yang tertahan. Dan tertahan ini beda nanti sembelihnya ya. Akan belum tegaskan nanti di mana dia menyembelih kalau tertahan. Kan tidak mungkin dia sembelih di sana. Di tempat misalnya di Mekah. Karena kan tertahan tergantung di mana dia tertahan. Tergantung dia di mana tertahan. Iya. Terus kata beliau waman karrara mahdhura min jinsin. Siapa yang mengulang-ulang pelanggaran satu jenis pelanggaran. Jadi yang dia ulang adalah itu terus. Satu bentuk, tapi berulang hari ini, besok lagi, lusa lagi. Iya. Dia ulang pelanggarannya, tapi satu bentuk. Iya. Ghair qatil sayd, kecuali yang memburu hewan buruan, fakafaratu wahidah. Maka kafaroni satu. Jadi kalau satu jenis pelanggaran tapi berulang satu saja. Jadi kita tidak hitung berulang sesuai dengan berulangnya apa? Pelanggaran. Ini yang belum katakan. Iya. Bagi orang yang melanggar dan pelanggaran itu adalah selalu itu terus, ya, maka cukup baginya satu kali saja. Misal contoh apa? Tadi dia tidak sengaja ya cabut bulu ketiaknya. Atau dia lagi duduk-duduk menghayal ihram cabut kumis. Itu kan pelanggaran dalam haji. Atau dia pakai parfum. Hari ini lupa pakai. Besok lupa pakai lagi. Iya, lusa lupa lagi pakai lagi. Selama satu jenis, maka
satu saja kafarohnya. Satu jenis. Dia cabut kumis satu kali. Nanti dia ingat, berihram kayak ini. Lalai lagi, cabut lagi. Berarti kan sama-sama dia cabut kumisnya. Maka ini satu kafaroh. Satu kafaroh. Tidak dihitung ganda kafarohnya dengan dia melakukan itu berapa kali. Dengan dia melakukan itu berapa kali. Ini yang belum katakan. Terus wa in fa'ala mahdhuran min ajnas. Ini yang masalah. Jika dia melakukan pelanggaran ihram tapi berjenis-jenis. Dia cabut tong kumis, pakai juga parfum. Dia cukur juga rambutnya. Padahal masih berihram. Masih berihram. Ini kan banyak jenisnya. Fali kulli wahidatin kafarah. Untuk setiap dari salah satu pelanggaran itu satu kafarah. Jadi yang dia cabut kumis satu. Yang dia potong kukunya dua. Itu dianggap tidak bisa digabung menjadi satu kafarah. Tapi masing-masing pelanggarannya. Karena beda jenis, beda kafarah. Kata beliau ingatkan juga wal halqu wat taqlim wal wata'. Mencukur bulu rambut, cukur bulu atau mencabutnya, taklim memotong kuku, wal wata' berhubungan badan, wa qatlus shayd dan berburu hewan buruan, yastawi amduhu wa sahwu. Ini harus kita perhatikan. Sama antara lupa dan sengaja. Kita sengaja cukur kumis sama dengan kita tidak sengaja. Tidak sadar cabut. Kita sengaja potong kuku. Sama dengan kita tidak sengaja kita cabut kuku kita yang panjang. Hukumnya sama. Jadi tidak dibedakan antara lupa dan sengaja. Ini masalah potong kuku. Masalah cukur rambut. Masalah mendatangi istri. Karena susah memang kata para ulama. Susah lupa itu berhubungan badan. Karena kenapa? Dua orang bukan seorang. Masa lupa berjamaah? Susah, Pak. Kan kalau suaminya lupa, istrinya ingat. Pak, rompi. Kan begitu. Kalau istrinya lupa, kan suaminya ingat. Susah. Intinya adalah susah ini lupa memang berhubungan badan. Karena juga orang kata para ulama, untuk melakukan hubungan badan, itu tidak langsung. Tidak langsung itu timba dicelupkan ke sumur. Pasti banyak pendahuluan. Ada kata-kata. Iya kan? Kita pahami semua itulah. Orang tua semua kuliah ini. Iya kan? Kita pahami. Orang itu kalau berhubungan badan, pasti ada pendahuluan-pendahuluannya. Iya enggak Pak Atok? Alhamdulillah. Jadi pasti itu. Makanya kata para ulama, susah ini dikatakan lupa. Makanya lupa dan sengajanya sama. Lupa dan sengajanya sama. Ini masalah mencukur rambut, memotong kuku, berhubungan badan, berburu, sama antara lupa dan sengajanya. Wasairul mahdhurat la syai'a fi sahbih. Adapun selain ini, maka kalau dia lupa tidak ada hukum. Selain ini tadi, selain memotong kuku, mencukur bulu, berhubungan badan, berburu, selain ini, maka itu kalau dia lupa tidak dianggap. Ini faedah penting. Jadi hal-hal yang sama lupa dan sengaja itu seperti mencukur bulu, memotong kuku, berhubungan badan, berburu. Selain itu lupa dimaafkan. Berarti di sini adalah pakai parfum. Kalau lupa dimaafkan. Sengaja baru. Memakai pakaian yang berjahit. Lupa kalau kita sedang berihram. Kalau lupa, dimaafkan. Dimaafkan. Yang penting saat ingat langsung kita buka pakaian berjahitnya. Lupa pakaian berjahitnya. Ini yang beliau katakan. Terus beliau katakan terakhir ini masalah fidyah. Wa kullu hadiyin aw it'am fahuwa li miskin haram. Ini peringatan yang sangat bagus dari penulis. Karena ada kesalahan di sana. Bahkan di tahun kemarin ini ada kejadian. Ada kejadian orang sudah kumpulkan memang uang jamaah haji yang mau haji tamattu, beli kurban di sini. Beli kurban di sini memang. Jadi dia kurban di sini.
Dengan alasan untuk memudahkan jemaah haji. Untuk memudahkan jemaah haji. Beliau ingatkan, setiap sembelihan atau memberi makan itu untuk miskin haram. Untuk miskin haram. Dibagi di sana. Bukan di negeri kita. Bukan di negeri kita. Ini kesalahan. Karena kita ini banyak sekali kadang ada pembimbing untuk memudahkan jamaah melakukan pelanggaran. Sama saat berihram. Bagi orang yang masuk Mekah. Banyak pelanggaran dari pembimbing. Jadi pesawat bilang. Bagi orang yang masuk langsung Mekah kan. Ihram di pesawat. 15 menit lah sebelum mendarat. Itu kan lewatinya lam-lam. Dan mereka bilang. Tidak apa-apa kita berihram saja di bandara. Di Jeddah, sudah turun di bawah. Sudah lewat mikot. Ini kita pelanggaran dalam haji. Meninggalkan yang wajib. Akhirnya wajib lagi jamaah tadam. Seharusnya dia tadi cukup sembeli hewan tamattu. Sekarang ditambah lagi dengan dam. Dan tidak masuk haram, masuk ihram, melewati mikot. Tidak melakukan yang wajib. Jadi ini harus diperhatikan. Mau pembimbing bilang apa, pokoknya kalau mau langsung masuk Makkah, kita berihram di atas pesawat. Itu kan mudah sekali. Hanya tunggu 15 menit sebelum turun. Dan pihak pesawat juga umumkan. Jadi jangan sampai kita memudahkan jemaah, tapi jemaah semua melanggar. Akhirnya nanti jemaah heran. Kenapa ada dam terus dikumpul? Iya. Dan jangan sampai juga ada bisnis di situ. Sengaja dikasih melanggar orang supaya nanti kumpul uang lagi. Dengan alasan dam. Iya, kan dapat lagi. Lumayan. Iya, seorang dam dapat lagi. Itu masalah. Jadi ini harus diperhatikan. Karena ini dam harus dibeli di sana masalahnya. Semua sembelihan atau makanan itu harus di sana. Illa fidiyatul ada. Fa innahu yufarriquha fil mawdi'il ladzi halaqa fi. Kecuali fidyanya ada kalau dia cukur rambut. Karena ada kutunya misalnya. Maka dia kasih makan di mana dia cukur. Boleh. Dia kasih makan. Walaupun belum masuk haram Makkah. Boleh dia bagi. Iya, boleh dia bagi di tempat yang dia melakukan pelanggaran. Wahadul muhsar. Ini yang saya bilang tadi. Sembelihan orang yang ditahan dari haji. Yanhar fi maudi'ihi, dia memotong di tempatnya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi di Sulh Hudaybiyah. Kan belum mau masuk haji. Ditahan oleh musyrik di Hudaybiyah. Apa yang mereka lakukan? Dipotong hewannya di situ. Di Hudaybiyah. Dipotong hewannya di situ. Di tempat yang kita ditahan. Tidak harus kita masuk Makkah. Tapi kalau kita ditahan di Makkah, ya di Makkah. Ya, ditahan di Makkah seperti kejadian banyak orang. Tidak bisa masuk di Arafah, Muzdalifah, Mina. Ya, dikarenakan tidak lengkap berkasnya. Dia potong di situ. Dia potong di tempat dia tahan. Wa ammas siyam fa yujzi'uhu bikulli makan, adapun puasa maka sah dimanapun. Jadi kalau kita sudah 3 hari di sana, maka di tempat manapun kita puasa sah. Yang penting 3 hari di sana. Kalau yang tadi tamattu tidak dapat kurban. Kalau yang sebelumnya, di mana saja kita puasa sah. Karena puasa tidak ada hubungannya dengan orang lain. Hanya kita saja. Hanya kita saja. Selesai. Ini tentang fidyah. Setelah itu kita akan mulai pembahasan masuk Makkah. Dan kita akan melaksanakan haji atau umroh. Ini kita akhirkan lagi insyaAllah. Kita cukup dulu. Silakan Pak. Banyak. Apabila bisa beri di sana belum masuk. Tidak boleh. Tidak boleh. Gimana kita sembeli orang belum lempar jumroh? Setelah lempar jumroh Aqabah. Setelah kita lempar jumroh yang pertama di hari tanggal 10. Disitulah terjadi sembeli, boleh cukur. Atau kalau kita belum sembeli, misalnya belum tahu ini perwakilan tak sudah potong atau belum, maka berangkat dulu tawaf ifadah. Baru kan nanti kita boleh cukur. Enggak, sembeli itu adalah, ya sembeli itu di hari sembeli Pak. Hari sembeli mulainya kapan? Tanggal 10.
tanggal 10. Kecuali yang tertahan tadi, Pak. Orang yang ditahan. Kan dia sembelih di mana dia ditahan? Iya, harus. Kalau haji tamattu di hari ke-10. Hari ke-10 paling cepat. Seperti itu. Apakah syarat-syarat untuk menjamak sholat? Jamak ya, jamak saja. Ya, bukan qasar. Karena kalau jamak qasar, syaratnya adalah musafir. Kalau kita jamak qasar, syaratnya musafir. Karena ayatnya terkait dengan jamak qasar adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza darabtum fil ardi. Kalau kalian melakukan perjalanan di permukaan bumi. Artinya kalau kita safar berlaku jamak qasar. Tapi kalau kita bertanya jamak saja, yaitu digabung saja tanpa diqasar, maka syaratnya adalah jika ada khauf, rasa takut. Takut terhadap diri, takut terhadap harta, takut terhadap keluarga. Ya, maksudnya diri, nyawa. Akan ada orang datang menyerang kita, boleh kita jamak sholat. Ya, atau ada orang datang mencuri harta kita. Yang biasanya mereka kalau dia tunggu memang sholat, maka kita boleh jamak di situ, di tempat itu. Boleh kita jamak. Atau adanya hal-hal yang memberatkan kalau kita ke masjid. Atau kita di masjid nanti memberatkan kalau kita pulang kembali. Pulang ke rumah dan masuk kembali masjid. Memberatkan. Seperti hujan, angin kencang, lumpur. Maka kita masuk masjid maghrib. Hujan, deras. Berat nanti kita kembali ke masjid isya. Maka boleh setelah sholat maghrib langsung qomat isya 4 rakaat. Boleh. Demikian pula lumpur, demikian pula angin kencang. Itu adalah hal-hal yang membolehkan kita jamak sholat tanpa qasar. Iya, kalau kita melihat dari kesimpulannya adalah adanya rasa takut atau adanya hal yang memberatkan. Adanya hal yang memberatkan, maka boleh kita jamak. Boleh kita jamak. Wallahu a'lam. Bagaimana mengobati rasa penyesalan yang ada di hati? Apa ini? Saya telah menarik porsi haji karena sudah lama menunggu. Dan uang itu saya pakai untuk berumrah di bulan Ramadan sampai lebaran di Mekah. Minta solusi dari rasa penyesalan yang terus-menerus membuat saya selalu berpikir dan sedih. Iya, itu takdir. Enggak usah kita sesali pikirkan terus itu. Iya, kita dalam hal ini ada dalil dari Nabi dan ada juga dalil dari Nabi tapi yang dinukil dari apa yang disalahkan oleh Musa kepada bapak kita Adam. Dari Nabi sendiri, kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz. Bersemangatlah kamu terhadap apa yang bermanfaat untukmu, di hadits Abu Hurairah. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan kamu melemah. Fa in asabaka syai'un fala taqul lahu. Jika kamu ditimpa oleh sesuatu, jangan pernah bilang lau. Seandainya. Kalau sudah lewat, jangan lagi bilang berandai-andai. Fa inna lau taftahu amla syaitan. Karena lau itu membuka celah untuk setan lagi. Ini kita dimasuki kalau sudah begini. Karena kita selalu menyesal, itu kan sudah ditakdirkan. Sebelum kita lahir ke dunia ini, sudah tentukan. Si fulan akan daftar haji dan dia akan menarik dan dia pakai umrah. Jadi boleh kita berdalil dengan takdir kalau sudah lewat. Ya sudah takdir. Itu kalau sudah lewat. Adapun yang belum terjadi, tidak boleh kita berdalil dengan takdir. Karena kita tidak tahu takdir tak besok. Tapi apa yang telah lewat, maka kata Nabi, jangan pernah bilang seandainya. Itu membuka lagi pintu setan. Dia tambah lagi kesedihan tak, penyesalan tak. Itu mengikuti pintu setan. Apa yang harus kita lakukan? Katakan, kata Nabi,
Kul qadarullahi wa ma syaa fa'al. Katakanlah, ini sudah ketentuan Allah. Apa yang Dia kehendaki pasti akan terjadi. Tidak mungkin kita bisa menarik kembali sesuatu apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Ucapkan saja seperti itu. Iya, perbaiki saja. Kalau kita mampu lagi, alhamdulillah, daftar saja lagi haji. Iya, kalau ada kemampuan. Iya, dan jangan diulangi, tarik lagi. Iya, daftar saja. Kalau memang kita tidak ditakdirkan untuk berangkat, kan masih ada ahli waris. Karena nanti boleh ahli waris berangkat dari yang kita daftar itu. Ya, boleh ahli waris berangkat dari yang kita daftar itu. Jadi, itu yang kita lakukan. Dan itu yang dikatakan oleh Adam ketika disalahkan oleh Nabi Musa. Jadi ini poin yang paling penting sekali yang dikatakan oleh Adam. Jadi Nabi Musa menyalahkan bapak kita Adam. Gara-gara dia makan itu pohon, kita keluar dari surga. Akhirnya kita ada di sini. Kita berletih-letih beramal untuk masuk surga. Jadi Musa menyalahkan Adam. Engkau memakan buah itu sehingga kami keluar dari surga. Adam bilang, hal talumuni ala syai'in qad kataballahu li qabla an khalaqas samawati wal ard. Apa kamu mencela saya terhadap sesuatu apa yang Allah telah tentukan sebelum diciptakan langit dan bumi? Sudah tentukan. Saya akan berada di surga. Kemudian saya akan diuji dengan pohon itu dan saya memakannya, itu sudah ketentuan Allah. Mana saya tahu kalau itu akan menjadi sebab kita ke sini. Iya. Qadarullah, saya tertipu dengan rayuan iblis karena iblis selalu merayu saya, bahkan dia mengatakan saya ini penasehat terbaik untukmu. Ini Tuhan melarangmu karena dia takut kamu kekal. Bayangkan iblis. Dia bilang begitu ke Adam. Akhirnya tertipu. Dia makan, turunlah ke bumi. Adam menyalahkan Musa. Dan Musa memang kalah karena berhujah dengan takdir yang telah lewat. Tak masalah. Qadarullah. Takdir tinggal kita sekarang. Bagaimana menjalani yang sekarang. Tidak perlu kita bersedih, menyesal. Itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Sini ada pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum orang yang mendatangi sholat tapi ia sengaja terlambat dan bahkan ada teman yang malas berjemaah di masjid? Apakah ini termasuk amalan munafik? Iya, Masya Allah. Orang, iya, memang ciri munafik itu adalah bermalas-malas. Iya, disebutkan di Quran. Disebutkan Quran bahwa mereka tidak akan berdiri untuk melakukan sholat illa wahum kusala, kecuali mereka dalam keadaan malas. Ini ciri munafik. Iya, ini ciri munafik. Karena orang beriman, seandainya dia tahu apa yang ada dalam sholat berjemaah, apa yang ada dalam shaf pertama, maka kalau bisa mereka akan mengundinya untuk dapat, mereka akan mengundinya. Supaya dapat. Ini orang beriman. Iya, ini orang beriman. Iya, orang munafik ciri-cirinya begitu. Khususnya di sholat isya dan di sholat subuh. Di sholat isya dan sholat subuh. Dan memang itu sudah ciri munafik. Na'udzubillah. Iya, tidak boleh kita tentunya jatuh dalam sifatnya orang munafik. Tapi ini dibilang sengaja ya. Ya, kalau udur, tentunya udurnya ada di Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Pak, kita angkat tangan, silakan. Ya, Hajar Aswad. Apakah bagian? Bagian dari haji. Bagian, Pak, bagian. Nanti akan datang insya Allah. Ada nanti Pak pembahasan bab khusus sifat haji atau umroh. Sifat haji atau umroh. Nanti ada poin kita mencium Hajar Aswad kalau tidak mampu kita salami dengan tangan, dan cium tangan. Kalau tidak mampu cukup kita berisyarat dengan tangan dan tidak mencium tangan. Nanti akan datang itu Pak insya Allah. Iya, setelah pembahasan bab dari beliau, bab dukul Makkah, bab masuk Makkah. Jadi beliau bahas dulu masuk Makkah, baru kita berhaji.
Baik. Kalau masalah batasannya ada, kalau masalah sebelumnya kalau dia melakukan dam itu membatalkan haji atau tidak? Tidak, Pak. Karena dam bukan haji. Dam bukan kurban. Kalau kurban wajib tanggal 10, Pak. Yang haji tamattu. Tapi kalau dam masalah dendanya, iya, kalau dia bayar duluan, yang dia lakukan pelanggaran dia langsung bayar dendanya. Tidak masalah dengan hajinya. Iya, Pak. Itu yang punya tamattu, Iya. Iya, kalau tamattu kan Pak hewan kurban. Jadi di tanggal 10 memang. Paling cepatnya, Pak, paling cepat. Paling cepatnya kan tanggal 10 setelah sholat Id. Setelah sholat Id tetap berlaku seperti kurban di negeri kita. Setelah itu kalau dia akhirkan terlambat kan besok, lusa masih bisa. Beda kalau yang kafaroh, kalau dia dahulukan, cuman para ulama mengatakan kalau ada orang membayar kafaroh, dia sekarang cukur dia bayar. Nanti dia cukur lagi, jadi 2. Tapi kalau diakhirkan itu cuma 1. Kalau sama jenis, itulah yang tadi yang dibahas. Misalnya sekarang kan dia potong kuku, dia langsung bayar. Besok lagi potong kuku, harus bayar lagi. Tidak boleh diwakilkan yang kemarin. Makanya kalau dia lakukan banyak jenis selama ini, haji ini, maka 1 kafarah. Kalau dia belum bayar. Tidak bisa, Pak. Intinya kurban, itu kaidah tadi, Pak. Beri makan, sembelih, tidak sah kalau di negeri tak. Harus di negeri haram. Dibagi ke miskin Makkah. Apakah ada amalan khusus supaya bisa cepat haji dan umroh? Ada. Simpan uang tak? Ya, biar bilang apa kalau udah ada uang tak gimana? Iya. Amalan paling khusus adalah kita tabung. Kita berniat umroh dan kita tabung uang umroh. Di samping kita berdoa kepada Allah supaya diberikan kesempatan untuk pergi umroh. Iya, untuk pergi umroh. Iya, karena kalau saya bilang berdoa, terus kita tidak tabung, kita tidak melakukan sebab. Iya, kita tidak melakukan sebab. Maka kalau siapa yang mau cepat umroh, simpan uangnya. Iya, itu paling cepat itu, insya Allah. Karena umroh itu bisa setiap saat, kecuali di musim haji. Jadi kapan ada uang kan? Bismillah, langsung. Iya, itu amalan yang paling cepat membuat kita berangkat umroh. Tapi kalau hanya sekedar berhayal, kapan kita umroh? Insya Allah. Tidak pernah simpan uang. Ya, itu hayalan itu. Iya, berdoa terus tapi tidak pernah simpan uang. Tunggu langsung diangkat nanti dari Makassar ke Makkah. Tunggu diangkat begitu. Iya. Tidak bisa begitu. Pokoknya kita berdoa kepada Allah supaya bisa berumroh dan kita melakukan sebab, kita menabung, kita melakukan hal-hal yang memang kita bisa berangkat. Apakah bisa ikut umroh pakai sistem pelunasan setelah pulang umroh? Kalau kita mampu. Kalau kita mampu, begitu yakin kita, insya Allah ini saya pergi umroh dan setelah umroh sudah ada memang uang yang akan masuk. Kalau tidak pasti jangan, karena umroh itu bagi yang mampu. Umroh itu bagi yang mampu. Kalau hanya di hayalan, kita hanya ada bisnis belum tentu lato, kita paksakan lato duluan. Itu kan, jangan. Pastikan dulu bahwa uang akan masuk memang, kemudian ada pemberangkatan, kita daftar berangkat. Tidak apa-apa kita berutang. Wallahualam. Ini tentang umroh. Tahun 2023 kami pergi umroh. Alhamdulillah kami berangkat dibiayai sama keluarga. Perlengkapan dan jajan kami dari keluarga semua. Masya Allah, enaknya itu. Pertanyaannya, suami kena dan suami kena dam karena pakai sepatu.
ketika berihram dan disuruh membeli kambing. Qadarullah uang kami tidak cukup untuk beli kambing. Dan saat itu kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Ini dam yang kemarin sebenarnya tidak harus kambing. Kan memakai parfum, memakai pakaian yang berjahit, damnya boleh pilih. Inilah harus kita pelajari yang kemarin, yang pekan pertemuan sebelumnya. Dam orang yang memakai pakaian yang tidak berjahit, dam orang yang memakai parfum, ya dam orang yang memakai sepatu, itu dia memilih, bukan harus kambing. Ya dia bukan harus kambing. Ini yang harus diperhatikan. Bahkan kambing pilihan terakhir. Jangan sampai kita jadikan pertama. Iya, dia boleh berpuasa 3 hari. Kalau dia pakai pakaian berjahit. Dia boleh puasa 3 hari. Atau kasih makan 6 orang miskin. Atau kalau tidak mampu juga, bayar beli kambing 1 ekor. Ini boleh memilih ini, dam ini. Jangan bilang harus kambing. Kan kita bilang ada dam yang harus tidak boleh dipilih kecuali harus berurut. Dan ada dam boleh dipilih. Dari awal mubah dipilih. Dari awal mubah dipilih. Ini yang pertemuan sebelumnya. Seharusnya orang ini tadi ya adalah tidak dikatakan langsung kambing. Kamu boleh pilih 3. Potong kambing. Kalau tidak mampu puasa 3 hari. Kalau tidak mampu, apa ini? Kasih makan berapa orang miskin? 6 orang miskin. Kalau potong kambing dan kasih makan, harus di sana. Kalau puasa, kan ini bukan puasa tamattu, ini karena pelanggaran. Maka boleh dia puasa dimanapun. Dia puasa di negerinya. Kan 3 hari ini, dia puasa di negeri. Iya. 1. Cuma 1 saja. Tidak boleh. Keras ya. Keras ini Pak. Alhamdulillah. Bunyi betul nih. Baik, langsung dipacot. Itu bunyi. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat dan dipahami. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.